Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Nur Awalia Sari. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Gembor, Kota Tangerang. Saya akan membahas tentang buku KIA. Sebetulnya apa sih buku KIA itu sendiri? Buku KIA adalah catatan dan alat pemantauan milik ibu atau keluarga yang dapat digunakan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan. Seiring berkembangnya zaman, buku KIA mengalami banyak perubahan. Salah satu tujuannya adalah dokter memegang peranan penting dalam menurunkan AKI/AKB, khususnya dari segi promotif, preventif, dan deteksi awal penyakit pada ibu hamil. Maka dari itu, buku KIA ini dikeluarkan dengan versi yang terbaru, yaitu dengan standar ANC 6 kali, 2 kali oleh dokter, 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Baik, kita akan mulai mengisi buku kesehatan ibu dan anak di bagian ibu. Di sini ada nama ibu, kita isi dengan nama sesuai dengan nama pasien. Nomor induk kependudukan ibu jangan lupa diisi. Nomor buku, di sini nomor buku sesuai dengan nomor pencatatan buku kita atau pengeluaran buku KIA kita. Dikeluarkan tanggal pada saat kita memberikan buku ini pertama kali kepada ibu, kabupaten atau kota dan provinsi tempat di mana kita memberikan pelayanan terhadap ibu hamil tersebut, fasilitas kesehatan tempat di mana kita bekerja atau memberikan pelayanan seperti di BPM, puskesmas atau klinik. Baik, kita buka lembaran pertama. Di sini terlihat bahwa buku ini adalah cetakan tahun 2021 atau keluaran tahun 2021. Sebetulnya ada buku yang terbaru 2022, cuma kita belum dapat. Nah, di sini tertempel stiker atau kita sebut dengan P4K. Ini fungsinya untuk ditempel oleh pasien, boleh di pintu, boleh di jendela di mana pasien itu tinggal. Diisi selengkap-lengkapnya, yaitu nama ibu diisi sesuai dengan nama pasien, tafsiran persalinan diisi, di sini nama ibunya Nyonya Sunarsi, tafsiran persalinan tanggal 8 bulan 3 2023. Penolong persalinan di sini ibu menentukan bahwa ibu akan ditolong oleh bidan puskesmas. Nomor HP bidan jangan lupa dicantumkan. Tempat persalinan, di sini ibu berencana akan melahirkan di Puskesmas Gembor. Untuk pendamping persalinan, di sini ibu memilih suami, HP suami jangan lupa ditulis juga di sini. Transportasi, di sini kita menuliskan ambulan gratis Kota Tangerang karena memang di Kota Tangerang ada fasilitas yang namanya ambulan gratis. Calon pendonor darah, di sini kita tulis Aminah kakak kandung. Nomor HP-nya jangan lupa dicantumkan. Baik, ini yang tertera di sini adalah bukan identitas asli. Selanjutnya kita akan bertemu dengan daftar isi, di mana di sini ibu hamil juga dapat dengan mudah menemukan informasi apa yang ingin dicari oleh ibu, mulai dari ibu hamil, ibu bersalin sampai dengan ibu nifas. Selanjutnya kita bertemu dengan identitas. Di sini ada foto ibu, kita cantumkan, kita tempelkan foto ibu di sini. Ada identitas ibu dan suami atau keluarga yang bertanggung jawab penuh atas ibu. Ada nama, kita isi nama ibu dan nama suami. Nomor induk kependudukan diisi, nomor induk ibu dan nomor induk suami. Pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Kalaupun misalnya ibu tidak memiliki jaminan kesehatan nasional, boleh dianjurkan untuk membuat JKN. Nomor JKN jangan lupa diisi. Vaskes tingkat 1 adalah vaskes di mana ibu ini memiliki JKN. Golongan darah, jangan lupa ini golongan darah juga sangat penting. Tempat tanggal lahir diisi juga, Jakarta 3994, contohnya seperti ini. Tanggal lahir suami juga diisi, pendidikan ibu dan suami, pekerjaan ibu dan suami, alamat rumah ibu dan suami, dan juga nomor telepon jangan lupa untuk ditulis. Nah, lalu di bawah sini ada puskesmas domisili. Di sini puskesmas domisili ibu tersebut adalah Puskesmas Gembor, Kota Tangerang.
Nomor register kohort ibu juga jangan lupa ditulis. Ini mempermudah kita untuk mencatat setiap kali ibu datang untuk memeriksakan kehamilan. Selanjutnya kita ke halaman 2. Pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Jadi di sini ibu menulis tanggal, tempat pelayanan, dan tenaga kesehatan membubuhkan paraf. Nah, ini boleh paraf, boleh juga checklist ya, sesuai dengan jenis pelayanan yang sudah diberikan. Jadi, ini adalah buku keluaran tahun 2021 di mana di sini masih 213, trimester 1 2 kali periksa, trimester 2 1 kali periksa, trimester 3 3 kali periksa. Untuk buku keluaran terbaru yang paling baru itu trimester 1 1 kali periksa, trimester 2 2 kali periksa, dan trimester 3 3 kali periksa dengan screening dokter di trimester pertama dan juga trimester 3. Jadi pasien ini karena sudah 3 kali datang ke vaskes kami untuk periksa, maka di sini ditulis pada saat trimester pertama ibu datang pada tanggal 18 bulan 8 2022. Ini pertama kali ibu datang ke Puskesmas Gembor. HPHT ibu hari pertama head terakhir ditulis pada tanggal 1 Juni 2022. Dengan berat badan pertama kali datang 50 kg, tinggi badan 155 cm. Dengan IMT yaitu 20,8. Ini artinya IMT ibu termasuk dalam IMT yang normal. Nah, jadi di sini pada saat pertama kali ibu datang, ibu dilakukan penimbangan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, pemeriksaan tinggi rahim, ditanyakan status dan imunisasi tetanusnya, dilakukan konseling, dilakukan screening dokter, diberikan tablet tambah darah, dilakukan tes HB, tes golongan darah, dan juga tes lab gula darah, dan juga PPIA, program penularan ibu ke anak, seperti HIV, sifilis, dan HBsAg. Untuk yang kedua kali ini kita gariskan saja, karena memang ini buku tahun 2021, ini kita garisin saja. Untuk trimester 2-nya pemeriksaan sebanyak 2 kali oleh tenaga kesehatan. Ibu datang kembali pada tanggal 18 bulan 9, 18 September 2022. Dilakukan pemeriksaan timbang, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin, diberikan konseling, dan juga diberikan tablet tambah darah. Nah, kalau misalnya pada saat trimester pertama sudah ada hasil labnya, boleh nanti ditulis di sini non reaktif, apakah reaktif ataukah non reaktif, seperti itu. Untuk kolom selanjutnya, pada saat ibu datang kembali untuk ANC, ibu datang untuk ketiga kali di trimester kedua, kita tulis pada tanggal 18 Oktober 2022. Ini yang dilakukan adalah timbang, ukur lingkar lengan atas. Ini sebetulnya cukup 1 kali, tapi jika ibu termasuk ke kategori cake, ini boleh dilakukan beberapa kali. Selanjutnya kita ke kartu kontrol minum TTD pada ibu hamil, tablet tambah darah. Di sini ada nama pengontrol, kita tulis dengan nama suaminya, hubungan dengan ibu suami. Ini fungsinya adalah untuk mengontrol ibu hamil dalam meminum tablet tambah darah. Jadi biar ibu itu nggak lupa untuk minum penambah darah. Karena ibu posisinya saat ini sudah 20 minggu, sudah di bulan keempat. Nah, maka bulan-bulan sebelumnya sudah terchecklist bahwa ibu memang sudah minum tablet penambah darah. Selanjutnya kita ke menyambut persalinan. Ini juga sangat penting karena ini adalah rencana ibu untuk melahirkan nanti. Ini diisi oleh ibu. Saya itu adalah ibu pasien, alamat di mana ibu tinggal, memberikan kepercayaan kepada nama-nama ini untuk membantu persalinan saya agar aman dan selamat yang diperkirakan pada
bulan Maret tahun 2023. Di sini ibu rencananya di Bidan Puskesmas Gembor untuk penolong persalinan. Untuk dana, karena ibu ini sudah memiliki dana JKN, maka ditulis dana JKN. Untuk kendaraan atau ambulan desa, karena di Kota Tangerang ini kita memiliki ambulan gratis, maka kita cantumkan juga ambulan gratis Kota Tangerang. Dan juga motor suami, karena di rumah ada kendaraan motor juga. Untuk metode kontrasepsi setelah melahirkan, ini adalah rencana KB yang akan dipakai setelah ibu melahirkan. Di sini ibu memilih untuk IUD. Untuk sumbangan darah, golongan darahnya B resus positif itu sama dengan kakak kandung ibu. Nah, jangan lupa nomor HP-nya juga dicantumkan. Lalu ditanda tangan oleh ibu hamil, suami, dan juga bidan. Selanjutnya kita ke evaluasi kesehatan ibu hamil. Ini adalah pelayanan dokter. Jadi ibu hamil itu bertemu dengan dokter pada saat trimester 1 dan juga trimester 3. Nah, ini pada saat ibu bertemu pertama kali di trimester pertama, di sini oleh dokter Evi dari Fasilitas Kesehatan Puskesmas Gembor. Nah, tanggal pemeriksaannya itu adalah pada saat trimester pertama tanggal 18 Agustus 2022. Tinggi badan diisi, berat badan, dan juga lila. Nah, di sini kelihatan bahwa IMT ibu adalah 20,8 dan termasuknya normal. Di sini ada riwayat kesehatan ibu. Riwayat kesehatan ibu: hipertensi, jantung, tiroid, alergi, autoimun, diabetes, asma, TB, hepatitis B, jiwa, dan sifilis. Jika memang ada, boleh diceklis. Jika tidak ada, boleh disilang. Status imunisasi tetanus. Ini pada saat ibu datang pertama kali, ibu status tetanusnya itu adalah tetanus keempat. Nah, maka pada saat datang pertama kali, ibu boleh diberikan tetek kelima. Riwayat kehamilan, persalinan termasuk keguguran kembar dan lahir mati. Nah, ini nanti ditulis di kolom ini. Karena ini ibu merupakan hamil yang pertama, maka ini ditulis dengan hamil ini. Riwayat perilaku beresiko 1 bulan sebelum hamil, misalnya seperti merokok, alkohol, pola makan beresiko, obat-obatan, aktivitas fisik kurang, kosmetik, dan lain sebagainya, boleh nanti diisi di sini kalau memang ibu ini terdeteksi melakukan perilaku tersebut. Untuk riwayat penyakit keluarga, di sini boleh ditanyakan kepada ibu apakah ada riwayat penyakit dari orang tua seperti hipertensi, jantung, jiwa, diabetes, TB, kelainan darah, sesak napas, alergi, hepatitis B. Jika memang ada riwayat penyakit yang tidak ada di kolom ini, boleh di lain-lain dan jelaskan apa bentuk penyakitnya. Kalau memang ada riwayat penyakitnya, boleh diceklis. Kalau misalnya tidak ada, boleh disilang. Ini pemeriksaan khusus, ada inspeksi atau inspekulo. Jika memang tidak ada, tidak perlu. Baik, selanjutnya ke lembar belakang. Selanjutnya kita ke pelayanan dokter. Di sini pemeriksaan dokter pada saat trimester pertama atau usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Di sini jika memang dokter melakukan USG terhadap pasien, maka ditulis keadaan umum, apakah pasien itu baik, lemas, atau seperti apa sesuai dengan keadaan pasiennya, ditulis di sini. Ini ditulis keadaan pasiennya baik. Konjungtiva, anemis atau tidak. Jika memang tidak anemis, berarti pasien tersebut normal. Sklera, ikterik atau tidak ikterik, atau misalnya normal atau tidak normal, ditulis. Kulit, leher, gigi mulut, THT, dada, jantung, paru, perut, dan tungkai semua ditulis atau diceklis sesuai dengan kondisi pasien pada saat diperiksa. Untuk USG trimester 1, HPHT kita sesuai dengan HPHT ibu, yaitu pada tanggal 1 Juni 2022. Berarti saat trimester 1 bertemu dengan dokter, umur kehamilan ibu ini adalah 11 minggu. Hasil USG di sini GS positif, hamil intrauterin, umur kehamilan 11 minggu, tafsiran persalinan tanggal 8 Maret 2022. Untuk pemeriksaan laboratorium tanggal 18 Agustus 2022, di sini ada pemeriksaan hemoglobin, golongan darah dan resus, gula darah sewaktu, PPIA,
atau program pencegahan penularan ibu ke anak seperti HIV, sifilis, hepatitis B dan lain-lain. Di sini hasilnya sudah keluar ya. Jadi kalau memang hasilnya sudah keluar langsung ditulis di sini. HB 12 gram, golongan darah B resus positif, gula darah sewaktu 110, HIV non reaktif, sifilis non reaktif, hepatitis B non reaktif. Untuk penyakitnya non reaktif semua, HB-nya juga aman. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu G1P0A0 hamil 11 minggu. Selanjutnya kita ke grafik peningkatan berat badan. Di sini kita bisa lihat di bawah ada tanda strip-strip hitam. Itu artinya untuk IMT-nya yang kurang dari 18,5 atau ibu hamil ini kategorinya kurus. Nah, tanda yang garis warna pink tidak terputus dengan IMT 18,5 sampai 24,9. Nah, ini masuk ke dalam kategori normal. Tanda strip-strip pink terputus itu untuk IMT ibu 25 sampai 29,9 atau cenderung gemuk. Dan untuk hijau, garis hijau tidak terputus itu untuk IMT lebih dari 30, artinya ibu tersebut obesitas. Karena ibu hamil ini masuk ke dalam IMT 20,8 dengan berat 50 kg dan juga tinggi 155, maka setelah dihitung masuk ke IMT yang normal. Nah, maka IMT yang normal garisnya yaitu garis pink tidak terputus. Pada saat awal hamil, sebelum hamil, ibu berat badannya 50 kg. Jadi untuk grafik ini kita bisa memasukkannya dari usia hamil paling awal gitu, saat ibu datang ke vaskes kita. Sebelum hamil 50 kg kita kasih titik di ujung sini. Lalu ibu datang pertama kali ke kita pada usia 11 minggu. Kita sesuaikan dengan garis 11 minggu, kita tulis di sini 50 kg. Artinya ibu belum ada peningkatan dari berat badan sebelum hamil. Lalu ibu datang untuk kedua kalinya pada usia 16 minggu. Nah, di sini pada saat usia 16 minggu, ibu 52 kg, artinya naik 2 kg dari kunjungan yang sebelumnya. Tetapi ini kita tulis dulu di sini titiknya. Selanjutnya kita lihat lagi pada usia 20 minggu untuk kunjungan ibu yang ketiga kali. Ibu berat badannya 53 kg. Artinya naik 1 kilo dari kunjungan sebelumnya dan naik 3 kilo dari awal kehamilan. Untuk sampai saat ini posisinya masih di bawah garis atau di bawah warna pink, di mana seharusnya ibu ini naik sesuai dengan warna pink gitu. Jadi semua pasien tidak bisa disamaratakan kenaikan berat badannya, tapi tergantung IMT yang dimiliki oleh ibu tersebut. Selanjutnya kita ke grafik evaluasi kehamilan. Karena ibu ini sudah datang 3 kali ke vaskes kita. Yang pertama itu pada saat trimester pertama 11 minggu, jadi belum masuk ke grafik. Masuk ke grafik ini mulai dari 12 minggu. Untuk TFU sendiri mulai dari TFU 5 cm itu sudah boleh kita masukkan ke grafik ini. Baik, ini yang kedua, kunjungan yang kedua yaitu pada usia kehamilan ibu 16 minggu pada tanggal 18 September 2022. Di sini tekanan darah ibu 120/80, nadinya 90 kali per menit. Kita buat garis seperti ini. Jika memang MAP di atas 90 rujuk. Rujuk ini boleh ke dokter umum atau ke dokter spesialis obgyn untuk menemukan solusi apakah ibu ini perlu diberikan terapi,
atau kan perlu dipantau seperti itu. Dan untuk mengukur MAP, caranya adalah 2 dikali diastol plus sistol dibagi 3. Jika hasilnya lebih dari 90, maka ibu ini harus dirujuk. Untuk TFU sendiri pada usia kehamilan 16 minggu ini TFU di 9 cm. Untuk DJJ di 130 kali per menit. Untuk kunjungan yang kedua yaitu pada usia kehamilan 20 minggu pada tanggal 18 Oktober 2022, tekanan darah ibu di 110/80. Untuk nadinya 88 kali per menit. Nanti diisi seperti ini contohnya. Dan untuk TFU 14 cm usia kehamilan 20 minggu, dan juga untuk DJJ di 145 kali per menit. Seperti itu. Selanjutnya ada screening preeklamsi pada usia kehamilan 20 minggu. Di sini ada zona kuning dan juga ada zona merah. Poin-poinnya yaitu multivara dengan kehamilan oleh pasangan baru, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu bayi tabung, umur lebih dari 35 tahun, nulipara, multipara yang jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun, riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, obesitas sebelum hamil dengan IMT lebih dari 30 kg, multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple, diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun atau SLE, antifosfolipid sindrom, pemeriksaan fisik dengan MAP lebih dari 90, ini sudah dijelaskan pada lembar sebelumnya. Protein urin celup lebih dari 1 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam atau segera kuantitatif 300 mg per 24 jam. Jadi kalau misalnya ibu hamil ada beberapa kondisi yang sesuai dengan pernyataan tersebut, maka diberikan checklist. Jika tidak ada, boleh disilang. Karena pasien ini adalah G1 P0A0 dengan IMT yang normal dan juga tidak ada riwayat seperti tercantum pada poin-poin tersebut, maka di sini tidak ada yang sesuai. Tetapi jika ibu hamil ada yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan di kolom tersebut, dirujuk dengan sedikitnya bila ditemukan 2 resiko sedang atau yang kuning pada zona kuning dan 1 resiko tinggi pada zona merah. Selanjutnya di sini ada lembar pemeriksaan dokter di trimester ketiga. Karena pasien ini masih trimester 2, jadi sebetulnya kita belum ke arah sini. Tetapi untuk nanti ketika trimester 3, nah ini kan pasien bertemu lagi dengan dokter untuk screening dokter yang kedua kali ya, karena memang selama hamil pasien itu wajib bertemu dengan dokter, wajib screening dokter itu 2 kali dalam kehamilan, pada trimester pertama dan pada trimester ketiga. Jadi kalau misalnya nanti pasien ini dilakukan pemeriksaan lagi, pemeriksaan USG lagi, nanti di sini dokter melakukan pencatatan sesuai dengan hasil USG atau sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya kita ke ringkasan pelayanan kesehatan dokter. Di sini selain dokter, tenaga kesehatan seperti bidan juga boleh menulis di sini. Di sini ada kolom untuk tanggal periksa, nama dan parab yang memeriksa pasien tersebut. Kolom selanjutnya ada keluhan, pemeriksaan, dan tindakan, dan kolom yang terakhir ada tanggal kembali. Karena pada saat trimester pertama ibu tidak masuk ke dalam grafik, jadi boleh ditulis keluhan dan hasil pemeriksaannya di tabel ini. Di sini tercatat pada tanggal 18 Agustus 2022 ibu mengeluh mual muntah dengan hasil pemeriksaan KU-nya baik, kesadaran komposmetis atau CM, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU balotemen positif.
Assessment yang didapat yaitu G1 P0 A0 hamil 11 minggu. Untuk planning yaitu melakukan informed consent, memberitahu hasil pemeriksaan, memberikan KIE makan sedikit tapi sering, dan menyepakati kunjungan berikutnya yaitu pada tanggal 18 September 2022 atau 1 bulan dari tanggal. Selanjutnya pada halaman 16 sampai dengan 21 di sini terlihat apa saja yang perlu ibu lakukan selama masa kehamilan, baik perawatan ibu dan juga pengetahuan ibu tentang makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu dan juga tanda bahaya selama masa kehamilan. Di sini sudah lengkap di halaman 16 sampai dengan 21. Sekian pembahasan buku KIA kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.